Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan 5 orang pria bernama Leo, Billy, Leon, Carter, dan Roger saat ini sedang berada di sebuah gedung yang terletak di padang gurun. Mereka berlima bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta yang pemimpinnya bernama Rhys. Dan kali ini si Rhys menugaskan mereka untuk mengamankan seorang direktur farmasi. Saat si direktur sedang berpidato, mereka pun beraksi, tapi sialnya si direktur justru tewas tertembak. Di perjalanan pulang, si Rhys menghubungi mereka. Dengan marah-marah dia bertanya siapa yang bertanggung jawab atas gagalnya tugas tersebut. Si Billy pun menjawab kalau itu adalah kesalahannya sendiri. Mendengar itu si Rhys pun memecatnya. Dengan jiwa korsa yang kuat, keempat rekannya pun ikut mengundurkan diri. 5 tahun kemudian si Leon mengunjungi pacarnya di Afrika. Pacarnya ini bekerja sebagai dokter sekaligus relawan di kamp pengungsi. Begitu bertemu, sang pacar pun curhat kalau saat ini mereka kekurangan obat dan bantuan dari PBB belum ada. Mendengar itu si Leon pun berjanji akan mengusahakannya. Singkat cerita, mereka berlima berkumpul di sebuah restoran. Di sini si Leon cerita tentang pacarnya yang kesulitan mendapatkan obat. Dia pun meminta bantuan kepada rekan-rekannya untuk mencuri obat-obatan yang baru selesai diproduksi sebuah perusahaan karena pengungsi di Afrika sangat membutuhkannya. Tanpa banyak cincong, rekan-rekannya pun langsung mengiyakannya. Si Billy pun cerita info yang didapatnya kalau perusahaan si Rhys mendapat tugas mengawal pengiriman obat yang dimaksud si Leon. Mendengar itu si Leo angkat bicara kalau mereka harus mendapat izin dari papa mereka. Hingga beberapa saat kemudian mereka langsung berdiri begitu mendengar suara papa mereka yang mengatakan kalau dia setuju dengan rencana mereka. Karena ternyata sebelumnya si Leon sudah cerita kepadanya. Begitu si papa duduk, si Billy pun bertanya di mana adik mereka yang bernama Lulu. Si papa pun menunjuk putrinya yang baru datang dan mereka merasa kaget melihat si Lulu yang sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik karena mereka sudah 5 tahun tidak berjumpa. Setelah itu mereka pun makan bersama dan satu persatu mereka bersulang dengan papanya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan serta merawat mereka selama ini. Film berlanjut, mereka berlima sedang menyusun strategi merampok obat-obatannya. Di sini si Carter menceritakan info yang didapatnya kalau agensi si Rhys mendapat tugas mengawal pengiriman obat-obatan dan pemilik obat yang bernama Cooper mengawal pengiriman dari atas helikopter. Singkat cerita, si Leon bersama rekan-rekannya mulai beraksi dan melaksanakan tugas masing-masing. Sedangkan di kantornya si Rhys terus berkomunikasi dengan anggotanya termasuk si Cooper. Hingga saat mobil tersebut melewati terowongan, si Cooper merasa ada yang aneh. Karena si supir tidak merespons. Melihat hal tersebut, si Cooper langsung mencegatnya. Karena ditodong pistol, si supir pun menceritakan tidak tahu apa-apa karena sebelumnya ada seorang pria membayarnya untuk mengemudikan mobil tersebut. Biar nggak bingung, kita mundur ke belakang. Di saat mobil tersebut melewati terowongan, kelompok si Leon berhasil mengambil alihnya dengan sempurna, lalu membawanya ke sebuah pabrik kosong di mana rekan-rekannya yang lain sudah menunggu.
Begitu turun dari mobil, si Carter mengutarakan kecurigaannya tentang mobil tersebut yang terasa berat kalau hanya sekedar membawa obat-obatan. Untuk itu dia mengajak rekan-rekannya mengecek muatannya dan mereka merasa bingung melihat muatan mobilnya ternyata sebuah brankas besar dan mereka langsung syok karena brankasnya berisi ribuan emas batangan. Di sini si Carter mulai mencurigai si Billy karena saat mereka sebelumnya sedang mengatur strategi, si Billy menyuruh mereka langsung pergi setelah berhasil merebut mobilnya. Hingga tak lama kemudian si Billy datang sambil marah-marah kenapa mereka membuka mobilnya. Si Leon pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa yang mereka curi justru emas bukan obat-obatan. Tapi si Billy berusaha membela diri kalau emas-emas tersebut akan dikirim ke negara yang sedang berkonflik untuk membiayai perang. Dan apa salahnya jika emas tersebut diambil untuk membantu membeli obat-obatan. Si Leo pun bertanya kenapa sebelumnya dia tidak membicarakan tentang rencananya kepada mereka. Si Billy pun menceritakan tentang niatnya, di mana hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk membeli obat-obat yang diperlukan pacar si Leon dan sisanya akan dibagi rata. Melihat situasi semakin memanas, si Papa pun bertanya kepada si Billy apakah ini semua rencana dia sendiri atau rencana dia bersama orang lain. Belum sempat si Billy menjawab, si Riz bersama anggotanya tiba di tempat tersebut. Melihat hal itu, secara diam-diam si Carter memberikan si pucuk pistol kepada si Leon. Di sisi lain, si Billy berusaha mengingatkan si Riz dengan perjanjian mereka sebelumnya, yaitu membiarkan rekan-rekannya pergi. Tapi si Riz tidak mau karena takut rencana mereka terbongkar. Setelah itu terjadi saling tembak di antara kedua kubu. Melihat rombongan si Leon kabur menggunakan mobil, si Riz pun menyuruh anggotanya mengejar sampai dapat. Setelah itu dia mengungkit janji si Billy sebelumnya yang meyakinkannya bahwa rekan-rekannya akan mengikuti omongannya. Tapi sekarang kenyataannya justru terbalik dan rencana mereka berantakan. Begitu mendengar omongan si Riz yang mengatakan kalau dia akan diserahkan ke polisi, si Billy pun emosi, lalu menembak si Riz hingga pindah alam. Setelah itu dia mengajak tangan kanan si Riz ikut bersamanya dengan iming-iming gaji besar. Hingga tak lama kemudian setelah si Billy pergi membawa emasnya, rombongan si Cooper tiba di tempat tersebut dan melihat mayat si Riz bersama anggotanya. Sedangkan di jalan raya masih terjadi kejar-kejaran dan karena terdesak si Leon pun menerobos ke kantor polisi. Si Carter hanya bisa menatapnya dari luar. Di sini si Leon jadi teringat masa-masa dulu awal mereka bertemu dengan si Papa saat mereka berlima masih remaja. Dan si Papa membebaskan mereka dari penjara lalu membawa mereka ke rumahnya. Si Papa pun mengutarakan alasannya membantu karena dia melihat mereka berlima pemberani serta setia kawan. Padahal mereka bukan saudara kandung. Dan sejak saat itu si Papa merawat mereka hingga bisa seperti sekarang ini. Sebagai balas budi mereka berlima sangat menghormati si Papa dan selalu kompak dalam segala hal. Singkat cerita, setelah 1 tahun menjalani hukuman akhirnya si Leon bebas dan dijemput si Roger. Setelah itu mereka berdua menjemput si Carter yang menjalani hidupnya sebagai pemulung selama si Leon di penjara. Melihat kehadiran si Leon, si Carter langsung pamit ke rekan-rekan pemulungnya. Setelah itu si Roger mengajak mereka berdua mengunjungi si Papa yang saat ini tinggal di Jepang. Film berlanjut, mereka bertiga tiba di Jepang, tepatnya di sebuah pedesaan yang damai. Melihat kehadiran mereka, si Leo dan si Lulu merasa bahagia. Tapi beberapa saat kemudian mereka justru merasa sedih melihat keadaan si Papa yang duduk di kursi roda. Terutama si Carter
karena dialah yang menembak kaki si Papa walau tidak sengaja. Sambil menangis dia pun meminta maaf. Si Papa pun memaafkannya karena mereka adalah keluarga dan selamanya tetap keluarga. Untuk merayakan pertemuan tersebut si Papa pun menyuruh mereka minum. Di sini si Papa menceritakan kalau dia sangat senang tinggal di tempat tersebut walau penduduknya hanya sedikit. Pada suatu malam, si Leon bersama ketiga temannya sedang santai sambil berendam. Di sini si Carter menceritakan tentang obrolannya bersama si Billy sebelum mereka merampok, di mana si Billy mengatakan kalau tak lama lagi dia akan kaya raya karena dia sudah bosan hidup miskin sejak kecil. Si Leon juga cerita saat dia di penjara, dia ditemui pemilik emasnya yaitu si Cooper, di mana si Cooper menyuruhnya serta mengancamnya mencari si Billy kalau ingin teman-temannya selamat. Mendengar cerita teman-temannya, si Roger pun menceritakan hasil pengamatannya setahun belakangan ini kalau si Billy selalu datang setiap ada pameran otomotif internasional. Dia pun memberi usul supaya mereka menemui si Billy di tempat pameran otomotif yang akan diadakan 2 minggu lagi di kota tak jauh dari tempat mereka saat ini. Dan si Leon pun memberi usul supaya mereka memaafkan serta memberi kesempatan kepada si Billy karena bagaimanapun mereka sudah seperti saudara kandung, dan mereka semua pun sepakat dengan usul si Leon. Singkat cerita, si Leon serta rekan-rekannya saat ini sedang berada di pameran otomotif menunggu kemunculan si Billy. Hingga tak lama kemudian seorang pria yang mirip dengan si Billy muncul. Mereka pun bersiap-siap untuk menangkapnya, tapi mereka justru terkecoh karena pria itu bukan si Billy. Di mana si Leo menerima panggilan video yang mengejek mereka serta mengatakan kalau saat ini dia sedang mengunjungi papa mereka. Setelah itu si Leo menghubungi rekan-rekannya lalu memberitahu tentang si Billy yang pergi ke tempat si papa. Mendengar hal tersebut mereka langsung kaget hingga terjadilah baku tembak dengan anggota si Billy yang melakukan penyamaran. Sedangkan di tempat lain si Billy bersama anggotanya tiba di rumah si Papa sambil menyandra si Lulu. Melihat itu si Papa pun meminta si Billy melepaskan si Lulu kalau masih menganggapnya sebagai papanya. Si Papa pun juga bertanya kepada si Billy kenapa dia melakukan ini semua padahal mereka sudah seperti keluarga dan sudah lama hidup bersama. Tapi si Billy justru marah-marah dan menyalahkan si Papa selama ini yang tidak pernah setuju dengan ide yang dicetuskannya. Belum lagi si Papa mengangkat si Leon sebagai pemimpin mereka. Mendengar itu si Papa justru mengejeknya dengan mengatakan kalau si Billy belum berubah karena setiap membuat kesalahan dia akan menyalahkan orang lain. Si Papa pun mengungkit kesalahan yang dibuat si Billy 6 tahun yang lalu, di mana saat itu si Papa mengetahui kalau si Billy lah yang menembak si direktur lalu menembak kakinya sendiri, padahal dia sudah kerjasama dengan si Riz. Dan si Papa merahasiakan itu semua dari saudara-saudaranya karena dia masih berharap dirinya berubah. Walau kebusukannya dibongkar si Papa, si Billy tetap marah-marah. Sedangkan di tempat lain setelah melumpuhkan semua anggota si Billy, si Leon langsung mengajak mereka pulang kembali ke rumah si Papa. Kembali ke rumah si Papa di mana si Papa saling tolong dengan si Billy. Tapi secara tiba-tiba tangan kanan si Billy justru menembak si Papa hingga tewas. Si Billy pun menampar anggotanya lalu memarahinya. Setelah itu si Billy dan anggotanya pergi meninggalkan tempat tersebut membawa si Lulu. Hingga tengah malam si Leon serta rekan-rekannya tiba di rumah. Mereka semua pun menangis di hadapan mayat si Papa. Besok harinya setelah memakamkan si Papa, si Leo mengatakan kalau dia mengetahui kalau selama ini si Billy tinggal di Montenegro.
Melihat saudara-saudaranya memelototinya, si Leo pun membela diri kalau semasa hidupnya almarhum si Papa melarangnya memberitahu mereka tentang keberadaan si Billy dengan alasan kalau mereka semua adalah saudara. Tanpa menunda-nunda, mereka berempat langsung berangkat ke Montenegro. Singkat cerita, mereka berempat sudah berada di Montenegro dan bertemu dengan si Cooper yang membawa persenjataan yang mereka butuhkan. Di sini si Cooper mengatakan dia tidak peduli si Billy hidup atau mati, yang penting emasnya kembali. Setelah sepakat, si Cooper memberitahu alamat lengkap si Billy, di mana si Billy tinggal di sebuah pulau kecil dan tempat tersebut dikawal ketat tentara bayaran. Film berlanjut, mereka berempat pun beraksi. Tak lama kemudian terjadilah perang sengit antara kedua kubu. Holy shit! 佢哋而家嚟懟我。Melihat semua anggotanya sudah dilenyapkan, si Billy pun masuk ke ruangan kaca anti peluru di mana tumpukan emasnya disimpan. Di sini si Leon langsung bertanya kepada si Billy kenapa dia membunuh papa mereka. Si Billy pun menjawab dengan ambigu kalau dia juga tidak menginginkan ini semua terjadi dan menyalahkan saudara-saudaranya yang tidak menuruti perintahnya. Melihat si Billy yang masih keras kepala dan tidak mau mengakui kesalahannya, dengan berat hati mereka berempat pun melenyapkannya karena kesalahannya kali ini sangat fatal, yaitu membunuh ayah mereka. Setelah itu mereka berempat memutuskan melenyapkan si Billy. Dan film pun selesai.